Ada Shalom Tiberias. Shalom. Boleh bersyukur, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Senang bisa berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang bisa kembali melayani setiap Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang berbahagia, yang bersuka cita, yang menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan. Di pagi siang hari ini Tuhan Yesus boleh tibakan setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang bersekutu, datang menyembah Tuhan. Kita percaya ada mujizat yang besar mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Yang siap datang menyembah Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini umat Tuhan. Mari tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Datang dengan hati bersyukur. Sikapkan hatimu, sikapkan dirimu, sama-sama kita mau datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih-Nya Tuhan, untuk kebaikannya Tuhan, untuk kesetiaannya Tuhan Yesus yang tanpa batas selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan Yesus perkenankan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan. Namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus bersyukur lewat setiap nyanyian, lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan kami. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar saat kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat ini, ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming, hadirat Tuhan Yesus kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan. Anugerahnya besar bagi setiap kita. Kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersyukur sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yang bersyukur anugerahnya besar bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur bagi siang hari ini, mari sama-sama sadari, katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, Kau yang melayakan setia. Untuk melayani Dengan hati bersyukur kita sadari sama-sama. semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari jemaat Tuhan angkat tinggi tanganmu, katakan Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berkat yang melimpah atas setiap kita. Dengan imanmu sama-sama. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, kita bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tanganmu. Bersyukur karena anugerahnya. Kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena anugerahnya Tuhan yang besar, melimpah, selalu ada bagi setiap kami yang bersyukur. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama gereja Tiberias, katakan Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, amin. semakin Kami percaya Tuhan. semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar, besar anugerah.
kuasa-Mu, urapan-Mu atas kami ya Tuhan. Memuji nama-Mu Yesus, Yesus, Engkau besar, Engkau dahsyat. Kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan roh-Mu, sembah, 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 haleluya. Kami menyembah Allah yang besar dalam hidup kami. Kami menyembah Allah yang mulia dalam hidup kami. Allah yang sanggup bekerja. Allah yang sanggup berperkara dalam hidup kami. Allah yang jauh lebih besar dari setiap sakit penyakit kami. Allah yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan dalam hidup kami. Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Come on, sing. Then sing my soul. How great Thou art, how great. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari menyembah sambil angkat tanganmu. Then sing my soul, my Savior God to luaskan hatimu, rohmu menyembah Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou. Kasih pujian sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami datang, kami
sampai selama-lamanya. Engkau mulia dalam hidup kami. Sanggup berperkara yang ajaib, yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hadirat Tuhan indah, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir beribadah, kami boleh rasakan sukacita setiap kami. Dan kami mengucapkan hati kami untuk lebih lagi datang puji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangga punya Tuhan yang besar, sama-sama jemaat Tuhan Gereja Tiberias kita katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kasih tos kiri kanan, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Satu suara pagi hari kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Sama-sama saudara kita mau katakan kota mana? Dari gereja mana? Satu suara. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah. Haleluya. Mari bersama-sama kita mulai lambaikan tangan ketika di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara di dalam Tuhan. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Terus bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap menyembah, sebab Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Oh, oh. Kami mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. And one, two, three, go. Sama-sama jemaat Tiberias katakan di dalam Yesus. Oh haleluya. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Lihat kiri kananmu saudara sambil katakan. Oh, oh, oh. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh angkat tangannya jemaat Tiberias yang siap lebih lagi diberkati. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Kita mau terus percaya ada kuasa Tuhan dalam pujian. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami amin. Lebih keras lagi sama-sama. Api beritakan pada dunia. Lebih keras lagi sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua.
Mari bangkit dan percaya. Hanya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sama api kemuliaannya tercurah dari surga. Ini kami semua bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita. Terus mau bersorak-sorai dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Kembali berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi pada pagi siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Sama-sama bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya yang berperang jiwa kita. Angkat tanganmu sama-sama. Satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Sama-sama bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Percayalah kepada Tuhan, bertepuk tangan, muliakan haleluya, dia selamatkan jiwa kita. Ini yang kami tahu Tuhan, satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Semua
Yang selalu hadir memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus, kami terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kami terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, 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 oh. Kita mau katakan sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari percaya pada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. I'm not gonna live by what I feel. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Oh, oh. Kembalikan tangan yang mau sudah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kami percaya Tuhan Yesus. Ada satupun perkataan yang mustahil bagi kita. Amin. Sama-sama katakan, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Whoa, whoa, whoa. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. Whoa, whoa, whoa. In you, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Tuhan Yesus yang kuasanya besar dan gak ada yang mustahil saat kita berharap sama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tinggi kedua tangan kami, bentuk kami percaya
bahwa gak ada yang mustahil dalam Engkau Tuhan Yesus. Terlebih setiap kami ada di tempat ini, setiap kami ada di tempat yang benar, setiap kami ada di tempat yang tepat, setiap kami bahkan sebentar akan terima kuasa yang ajaib, yang besar, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang terima minyak daripadamu Tuhan Yesus, minyak kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami. Lebih lagi kami mau datang masuk di hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami, membawa sembah kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari waktu di hadapan Tuhan, selalu cinta yang beri kasih dari Tuhan, dia berkorban bagi setiap. Hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau beri diri-Mu untuk hancur bagi setiap kami. Hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu lewat pengorbanannya, lewat urapannya, itu yang memulihkan setiap kita sekarang. Kau pulihkanku sebagai. Terima urapan Tuhan, angkat tanganmu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan-Mu, ku dijadikan baru serupa gambaran.
kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi. Lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus di atas kepalamu. Lewat pengorbanan yang kita dipulihkan. Lewat pengorbanan yang kita diselamatkan. Lewat pengorbanan yang kita dimenangkan. Lewat urapan yang nyata kita dipulihkan. Diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau layak dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di takkan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau dan yang akan atas semuanya. Siang hari ini bawa sembah. Sebab Engkau mulia, layak dipuji dan layak dipuji. Dipuji. Bawa sembahmu yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Atas semuanya kita kasih sorak-sorak tepuk tangan Tuhan Allah mulia. Katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Sekali lagi sama-sama muliakan Dia dari hatimu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Kau berkuasa atas semuanya di bumi. Engkau ajar hebat Tuhan atas semuanya di bumi. Kasih sorak-sorak, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada. Sungguh kami rasakan kemuliaan Tuhan lewat hadirat Tuhan Yesus ada bagi setiap kami. Lewat sukacita yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi kami. Terimalah setiap pujian, terimalah setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Di tempat ini hanya satu nama yang dimuliakan. Di seumur hidup kami hanya satu nama yang ditinggikan. Nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur kita disayang Tuhan, yang bersyukur kita dipulihkan, diberkati Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita telah datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita semua mau hidup kita berkualitas, kita tidak mau hidup kita sia-sia begitu saja. Jadi bagaimana untuk bisa memiliki hidup yang berkualitas dalam arti kata kita sebagai orang percaya,
Bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita akan memiliki dampak, dan dampaknya adalah hidup kita berkualitas. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti kita menaati perintah yang terbesar. Mengutamakan Tuhan berarti kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuknya. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan berarti tunduk dan berserah total akan kehendak Bapa dan terus berjalan dalam perkataan Tuhan Yesus. Memiliki sikap yang rendah hati, Tuhan akan memakai orang yang rendah hati. Sebab sikap rendah hati akan mendapatkan ganjaran berkat dari Tuhan dan juga perkenanan dari Tuhan Yesus. Miliki sikap semangat selalu. Semangat adalah tanda rohani yang sehat. Sebab orang yang semangat akan selalu mengucap syukur dan percaya penuh kepada firman Tuhan dalam hidupnya. Miliki sikap dan sifat murah hati. Sikap dan sifat murah hati hendaknya menjadi karakter hidup orang percaya. Sebab Yesus telah menjadi contoh teladan bagi kita, sehingga kita akan dapat alami hidup yang berkualitas. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi siang hari ini terlebih dahulu, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Neti Pariaji. Dengan judul, yaitu yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami semua hidup yang suci, agar layak menghadap Tuhan Yesus di sorga. Mari kita semua menjaga perkataan kita. Jangan dusta, jangan menipu. Engkau mengajar setiap ucapan dan perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36 hingga 37. Apa yang kita lakukan dimanapun kita berada dan dimanapun kita berbaring, dimanapun berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Berkati kami semua hidup yang suci kudus agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, apa yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, selalu dekat dengan pribadi Yesus atau duduk dekat kaki Yesus. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Di kaki Yesus, Yairus tersungkur dan memohon kesembuhan anak perempuannya yang sakit, yang hampir mati. Markus 5 ayat 21 hingga 23. Paulus mengatakan betapa kaki Yesus berkuasa, sebab segala sesuatu termasuk maut telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. 1 Korintus 19 ayat 25 hingga 27a. Maria mengambil sikap yang terbaik, yaitu duduk dekat dengan kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita introspeksi diri, siapa yang dekat dengan kita. Kita harus waspada dengan kesibukan kita. Jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Yang kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita harus terus menerus fokus mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Tanpa firman Tuhan, kita akan mudah tersandung dan jatuh. Langkah hidup kita bisa menjadi gelap dan kita kerap bergantung pada orang atau menyalahkan orang. Dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, kita tidak gampang tersinggung ataupun marah. Kita akan menjaga mulut kita dan juga selalu merasa cukup. Dan yang ketiga, selalu memperingati, yaitu karya salib atau tubuh dan darah Yesus. Yohanes 12 ayat 1 hingga 8. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Apa yang diperbuat Maria dikenan oleh Yesus, sebab bertujuan untuk mengingat akan penguburannya. Tak seorang pun mengerti Yesus akan mati. Bahkan Yudas Iskariot mencela tindakan Maria dan menganggapnya sebagai pemborosan. Semua ini dilakukan Maria karena ia mengenal pribadi Yesus dan mendengar perkataannya. Ini salah satu yang harus kita lakukan dalam menghargai pengorbanan Kristus, yaitu dengan makan tubuh dan minum darah Yesus dalam perjamuan kudus untuk memberitakan kematiannya hingga Yesus datang.
Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang sungguh luar biasa kita boleh terima pada pagi siang hari ini oleh suara gembala dan yang terkasih Bu Gembala Sidang. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Satukan hatimu, kita percaya firman Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita siang hari ini. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari lepas hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Untuk segala yang kami boleh terima, segala yang kami boleh nikmati ya Tuhan. Kami percaya semua terjadi karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Hingga hari ini ada Tuhan Yesus, bahkan sampai dengan kapanpun Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami telah memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik, memuliakan Engkau Tuhan Yesus di siang hari ini. Tuhan, kami datang rindu lagi mengenal Engkau, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi keselamatan yang ajaib dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, buat kami mengerti ya Tuhan, biar segala kehendak-Mu, segala perintah-Mu kami mampu lakukan dalam kuasa dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Ucap berkat untuk hamba-Mu yang juga akan melayani gembala kami ya Tuhan Yesus, yaitu Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji. Tuhan berkati sempurna dalam pelayanan penuh kuasa, ajaib pagi hari, siang hari ini Tuhan boleh memberkati setiap umat Allah yang mendengar firman Tuhan. Kami datang dengan hati yang percaya, kami datang dengan hati yang siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, sempurnakan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Buka hati kita sama-sama. Datanglah Roh Kudus, tenangkan setiap hati. Sempurnakan kami Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah aku di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tak. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan, katakan Tuhanlah yang kemudian kita terkasih Gembala Sidang, Pendeta Ibu Pariaji, boleh memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari. Haleluya. Buka hatimu saudara, sama-sama katakan hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus,
Urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama beribadah pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri adalah hal yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, makna yang terkandung dalam ayat ini adalah maksudnya berdiam diri ya adalah tidak asal bicara, kita harus berpikir matang, sedikit bicara dan banyak berbuat yang berguna. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi bermakna bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus. Percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ini dapat digolongkan sebagai Mazmur hikmat ya saudara. Mazmur 37 ini dimulai dengan ajaran kepada orang benar agar tidak marah apalagi iri terhadap orang fasik ya. Di Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 dikatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, saudara sekalian. Mengapa orang benar atau orang percaya tidak perlu marah atau iri kepada orang fasik, saudara sekalian? Walaupun orang fasik kelihatan berjaya, karena mereka akan segera lenyap, saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu iri. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Di Mazmur 37 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi, saudara sekalian. Lalu orang benar adalah ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, ya saudara. Ada dalam pemeliharaan Tuhan orang benar itu. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah ya tadi saudara katakan. Orang yang berdiam diri di hadapan Allah dan meminta Allah menolong dan meminta Allah menolong kita ya dan membela kita adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatan diri atau menyombongkan diri. Kita merendahkan diri di hadapan Allah yang kuat ya. Allah itu kan kuat dan perkasa ya saudara. Karena Allah adalah gunung batu dan kota benteng kita. Allah adalah keselamatan dan kemuliaan, ya, adalah keselamatan dan kemuliaan kita, saudara sekalian. Di Mazmur 94 ayat 22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Maka saudara, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah satu, kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Hasil orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan yang pertama adalah kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan.
Ya. Di Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Kita mengerjakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus selalu melihat Bapa dan mendengar dari Bapa. Dan apa yang Yesus lakukan adalah apa yang Yesus dengar dari Bapa. Sejak kita di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kehendak Bapa. Kita hidup sebagai seorang profesional misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, profesi kita, saudara sekalian, kita seorang profesional atau seorang pengusaha sebagai pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, orang yang muda dalam pendidikan maupun ibu rumah tangga. Dengan kata lain, siapapun kita dan apapun profesi kita, semua kita dipanggil untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendak Bapa. Kita akan mengejar untuk hidup berkenan kepadanya. Dan niat untuk hidup di dalam kehendak Bapa itu dimulai dari hati. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar dan berjalan di dalamnya, kita membutuhkan Roh Kudus, saudara sekalian. Untuk membukakan arti firman-Nya, ya, Roh Kudus itu berguna bagi kita atau menolong kita, saudara sekalian, untuk membukakan arti dari firman-Nya di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan di Kolose 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, saudara sekalian ya. Roh Kuduslah yang akan mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengenal kehendak Allah dengan benar, saudara sekalian. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan setia, atau yang selalu kita lakukan, saudara sekalian, kita menyembah, turun berdoa dan menyembah dalam roh dan kebenaran adalah bagian penting untuk bergaul dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Membuat kita makin mudah untuk menangkap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi hal yang pertama, hasil orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan adalah kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, ya saudara sekalian. Kemudian hasil dari berdiam diri yang kedua yaitu kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan, saudara sekalian. Di Yohanes 15 ya dikatakan ya, Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Sebab hanya Tuhan yang tidak terbatas. Salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatan. Oleh sebab itu, saat manusia menghadapi masalah, ada kalanya kita merasa tidak berdaya. Namun saat kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam kita atau di atas kita. Yang perlu kita lakukan yaitu tetap melekat kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Setiap kali kita perlu melekat kepada Tuhan Yesus. Setiap saat kita perlu melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Tadi saya sudah bacakan ya, di Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu kita perlu dapat
tetap melekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Jangan kita pernah menjauh dari Tuhan ya saudara sekalian. Kita kalau kadang-kadang kalau lagi masalah, lagi kecewa, itu kita susah untuk berdoa. Kadang-kadang suka ada begitu ya saudara sekalian. Tetapi itu jangan menjauh dari Tuhan. Supaya kita tetap dapat bertahan karena kekuatan Tuhan Yesus itu sempurna saudara. Kekuatan Tuhan itu kita temukan saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, ya saudara sekalian. Dalam ya, tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jadi pada saat kita sedang mengalami masalah, jangan menjadi panik atau berusaha lari dari persoalan. Sebaliknya, datanglah kepada Tuhan Yesus, jadilah tenang, supaya kita berdiam diri di hadapannya, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, saudara sekalian. Jadi hal kedua, hasil orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan adalah kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan, ya saudara sekalian. Ketiga, hasil dari orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan adalah tiga, kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan Yesus, ya saudara. Kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Di Mazmur 27 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku, saudara sekalian. Di Yesaya, firman Tuhan di Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, saudara sekalian. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan Yesus. Ya saudara, itu kita perlu sekali. Kita perlu arahan, kita perlu tuntunan, kita perlu disertai, kita perlu petunjuk Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1-2 ya saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara sekalian. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti akan kehendak Tuhan dan apa kehendak Tuhan dan apa yang menjadi langkah-langkah yang harus kita tempuh. Sehingga perjalanan hidup kita menjadi selalu baik ya saudara sekalian. Tuhan Yesus ingin kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Di Matius 7 ayat 24 Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengikuti suara Tuhan atau kita mengikuti suara-suara lain. Dan semakin kita seringkali suara-suara lain itu lebih menarik ya saudara sekalian ya. Kadang-kadang itu suara-suara lain itu lebih menarik saudara sekalian, lebih instan, lebih populer, lebih nyaman, atau kelihatan lebih mudah dibanding dengan mengikuti suara Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus harus menjadi kompas hidup kita. Ya, firman Tuhan di Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, saudara sekalian. Jangan kita menunggu hidup kita hancur karena salah menuruti petunjuk, saudara. Masa kita ya dalam hidup ini, saudara sekalian, maka baiknya kita ikutlah petunjuk Tuhan, saudara sekalian, yang membawa kepada kehidupan. Maka kita akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang setia, saudara.
Jadi hal yang ketiga, hasil daripada orang yang banyak berdiam diri di hadapan Allah adalah kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan. Itulah saudara sekalian, maka kita perlu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada saat-saat yang harusnya bahkan setiap hari ada kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, kita merenungkan, kita mengkajinya di dalam hati kita, dan juga kita berdoa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Satu, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan. Saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan memberi hikmat dan pengertian, sehingga kita boleh mengenal Tuhan dan kehendaknya dengan benar, ya saudara. Kemudian yang kedua, kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ya, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan kekuatannya menjadi nyata atas hidup kita. Tetaplah kita melekat supaya kita dapat bertahan. Kita melekat kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Maka kita akan dapat bertahan di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan petunjuk, ya, atau tuntunan Tuhan. Kalau hasil dari kita banyak berdiam diri, kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan. Firman Tuhan itu kompas hidup kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan mengerti kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Keadaan zaman sekarang ini juga ya dengan teknologi tinggi, saudara sekalian. Firman Tuhan di Wahyu dikatakan pada akhir zaman nanti yang baik akan semakin baik, yang jahat akan semakin jahat, saudara sekalian. Jadi kita banyak berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kita hasilnya kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Dan kemudian kita akan mendapat petunjuk tuntunan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya, hidup di dalam kekudusan-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama, saudara. Mari kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, masuklah, berjuanglah, masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Nah, kita harus betul-betul mengikuti Tuhan Yesus, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus berkehendak kita kelak bersama Dia di sorga nanti, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Dan juga kita dalam hidup ini selalu berjaga-jaga dan waspada. Dalam hidup sehari-hari selalu bertobat. Tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Jadi kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang, dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Sekarang dan besok-besok ini ke depan, saudara sekalian, ada posisi kita adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita selalu juga menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian, memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan. Kita telah diselamatkan, diampuni dosanya. Janji Tuhan Yesus, kalau kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, spiritual, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Marilah kita, saudara sekalian, dalam hidup ini, saudara sekalian, kita dalam pertobatan, ya, selalu kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu bisa tanpa kita minta, bisa terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, saudara sekalian, ya. Masalah atau kesulitan itu bisa tiba-tiba datang, terjadi begitu saja, saudara sekalian. Marilah kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan hasil berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus, satu, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita banyak berdoa, ya, saudara sekalian, kita banyak baca firman,
merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus katakan kalau kita menjadi pelaku firman, ya, kita akan berbahagia. Karena kata-kata Tuhan Yesus, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya, tekun melakukannya, saudara sekalian, maka kita akan berbahagia. Jelas itu pasti karena kita berjalan dalam hidup sehari-hari di dalam firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa, menguatkan, meneguhkan kami semua. Hari ini Ibu mengajar tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, terus Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, kuasa, marifat, menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bu Gembala dan keluarga. Tuhan memberkati Ibu. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, karena ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua, kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan. Ayo sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Berdaulatlah atas hidupku. Ajar aku Tuhan untuk semakin banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, tadi Ibu Gembala sudah bilang berdiam diri di hadapan Tuhan artinya kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sekali lagi, tadi Ibu Gembala saya kutip ya tadi yang khotbah Ibu tadi, berdiam diri di hadapan Tuhan artinya kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, bersandar pada kekuatan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus bersandar? Karena hanya Tuhan yang mampu menopang hidup kita. Amin. Uang, saudara, enggak mampu menopang hidup kita. Ya, jabatan enggak mampu menopang hidup kita. Maka kalau kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, apapun badai, apapun masalah, kita akan tetap berdiri kuat. Katakan amin. Coba renungkan hari ini saudara bersandar kepada apa? Kalau saudara bersandar kepada uang, suatu hari saudara enggak ada uang, saudara bisa stres. Saudara bisa putus asa. Kalau saudara bersandar kepada pekerjaan, suatu hari pekerjaanmu bisa berhenti. Saudara bisa stres. Kalau saudara bersandar sama orang, suatu hari saudara bisa dihianati orang, bisa dikecewakan orang. Orang yang kita percaya, orang yang kita andalkan bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan yang kita percaya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia menyertai kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan artinya bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, tadi Bu Gembala bilang berdiam diri di hadapan Tuhan artinya percaya firman-Nya. Ayo sama-sama bilang bersama saya, percaya firman Tuhan. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan apa? Tinggal tetap. Kira-kira firman Tuhan bisa salah? Tidak. Saudara bisa salah, suamimu bisa salah, orang yang paling pinter di dunia ini bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Apa yang diucapkan pasti terjadi. Amin. Firman-Nya mengarahkan hidup kita di jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kemenangan, jalan yang penuh dengan keajaiban. Amin. Maka berjalanlah bersama Tuhan, berjalanlah melakukan firman. Nah, yang ketiga, tadi Bu Gembala bilang berdiam diri di hadapan Tuhan artinya tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Manusia nggak bisa dipercaya, Tuhan bisa dipercaya. Maka setiap saudara melangkah, sekali lagi setiap saudara melangkah, saudara bilang, Tuhan tolong aku. Amin. Setiap saudara melangkah, Tuhan tolong aku. Saudara mau pergi keluar kota, Tuhan tolong aku.
Anak-anak muda mau menikah, Tuhan tolong aku. Tadi pagi saya bangun, saya baca WA anak muda, pendeta, saya mau bunuh diri. Waduh, saya bilang, anak-anak muda hari ini, mari jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Orang bisa memandang sebelah mata. Orang bisa tidak anggap saudara. Tapi Tuhan menjadikan saudara biji matanya. Saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada bersama kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan ada bersama kita. Hari-hari ini banyak berdiam diri. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, apa yang kita terima kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita baca Mazmur 46 ayat 6 sampai 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak apa? Stop. Kota tidak apa? Goncang. Kapan kota tidak goncang? Kapan kota tidak goncang? Ketika Allah ada di dalamnya. Kalau Yesus ada di dalam saudara, pasti saudara nggak akan goncang. Amin. Kira-kira siapa yang ada di dalam saudara? Benar Yesus. Kemarin tempeleng istri kenapa? Kalau saudara ada Yesus di dalam saudara, saudara nggak mungkin kasar. Saudara nggak mungkin jahat. Saudara nggak mungkin dusta. Amin. Kalau saudara ada di dalam Yesus, ucapan saudara, perkataan saudara, perbuatan saudara, pikiran saudara, itu menggambarkan tentang Yesus. Amin. Dunia sedang goncang. Tapi selama Yesus ada di dalam saudara, saudara nggak akan goncang. Kenapa kita nggak goncang? Lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Allah akan menolongnya kapan? Allah akan menolongnya kapan? Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Tuhan Yesus tolong aku. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan pasti tolong kamu. Ayo bilang. Jangan liatin saya saudara. Bilang Tuhan Yesus pasti tolong kamu. Iya. Terus kita baca ayatnya yang ke-7 dan 8. Sama-sama 2, 3 ya. Bangsa-bangsa apa? Siapa yang ribut? Saudara ribut. Jangan ribut. Terus kerajaan-kerajaan apa? Goncang. Berarti apa? Nggak ada yang abadi. Mau sehebat apapun bangsa, mau sehebat apapun kerajaan, bisa goncang. Nggak ada yang abadi. Siapa yang abadi? Tuhan Yesus. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun apa? Saya mau tanya, suaranya dahsyat? Dahsyat. Hari ini dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara orang. Orang bisa menyesatkan kita, orang bisa dusta, orang bisa nipu. Tapi perkataan Tuhan dahsyat dan ajaib. Terus lanjut sama-sama. Tuhan semesta alam apa? Menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah siapa? Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus sertai hidupku. Terus kita baca ayat yang ke-9 sama-sama 2, 3 ya. Pergilah, pandanglah pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Tuhan yang mengadakan apa? Hati-hati, Tuhan bisa musnahkan. Yang jahat Tuhan bisa musnahkan. Terus lanjut. Yang menghentikan apa? Perang sampai kemana? Siapa yang bisa stop perang? Tuhan. Ayo doa terus sama Tuhan supaya bumi diberi kedamaian. Terus lanjut sama-sama. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan apa? Stop. Jadi intinya apa? Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan, stop perang, mematahkan busur. Nah semuanya ini ajaib atau biasa-biasa aja? Artinya apa? Yang Tuhan kerjakan itu ajaib. Sama-sama bilang bersama saya, yang Tuhan kerjakan ajaib. Amin. Jadi hari ini hidupmu Tuhan yang kerjakan, hidupmu Tuhan yang atur, maka hidupmu ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaan. Jadi kalau saudara sadar saudara punya Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan putus asa, jangan takut. Allah yang ajaib pasti menolong kita, pasti melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus ayat yang ke-11, satu ayat terakhir. Sama-sama 2, 3 ya. 2, 3 ya. Dan ketahuilah bahwa akulah, stop. Kita disuruh apa? Disuruh apa? Diam. Jangan banyak ngomong, saudara. Kenapa melototin saya, saudara? Ini lagi khotbah, saudara. Jadi harus ngomong. Diam. Kadang-kala kita sibuk sendiri. Kita repot sendiri. Diajak ke gereja kita sibuk aku. Ya, saudara. Diajak doa sibuk aku. Tuhan bilang apa? Diam. Dan ketahuilah bahwa apa? Akulah Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau Allah ada yang gak bisa dikerjakan? Kalau dia bilang dia Allah, ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Ada yang lebih hebat dari Tuhan? Nah, itu Tuhan mau kasih tahu, udah diam-diam. Izinkan aku bekerja. Amin. Terus lanjut sama-sama. Aku apa? Ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di mana? Di bumi. Kesimpulannya apa dari ayat ini, saudara? Tadi panjang-panjang kita baca. Kesimpulannya apa? Diamlah, akulah Allah. Tuhan mau kasih tahu, jangan sibuk sendiri. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan merajut hidup saudara, merangkai hidup saudara, mengatur hidup saudara. Kalau saudara diam, izinkan Tuhan bekerja, merajut, merangkai hidup saudara, maka hidup saudara penuh dengan keajaiban Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka yang keempat, yang terakhir, berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa yang kita terima? Kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kadang-kala kita protes, Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong aku? Tuhan, kenapa Tuhan gak selesaikan masalah aku? Kadang-kala Tuhan mau nolong kita, kita sibuk sendiri. Kadang-kala Tuhan mau berikan jalan keluar, tapi kita sibuk sendiri. Hari ini, izinkan Tuhan bekerja. Berdiam dirilah, dan kuasanya pasti dinyatakan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah.
Satukan hati kembali umat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Hanya kepadamu Tuhan yang kami berharap, dan hanya kepadamu lah Tuhan Yesus kami berserah penuh. Kami percaya Tuhan, saat kami berserah sama Tuhan, Tuhan yang ambil alih atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati setiap kami, mampukan setiap kami, memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada siang hari ini. Kami berdoa biar firman Tuhan boleh jadi rema, jadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Berkati Kepala Sina kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji hari ini melayani Tuhan Yesus, bertekan kepada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemanapun hamba melangkah berada, Tuhan yang jaga, Tuhan berkati, Tuhan Yesus selalu sayangi. Juga hambamu Bapak Alfred Sirait bersama dengan keluarga Tuhan selalu memberkati Bapak. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami bawa korban syukur persembahan kami pada siang hari ini. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus, ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Kami kasih yang terbaik buat Tuhan, sebab kami bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami persilakan untuk sahabat kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam bersama dijalankan, terus kita mau sembah, terus kita memuliakan Tuhan Yesus. Kita tinggikan Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. Wash and wipe me whole again, nothing but the blood of
memberkati setiap. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita boleh naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kemudian terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Tuan Haji, boleh berdiri setiap kami menyatukan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, janji Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan di Wahyu 6 ayat 6 ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, itu artinya saudara semakin hari akan semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar, semakin ya sulit ya saudara sekalian ya. Terbukti ya keadaan akhir-akhir ini ya sudah masuk di akhir zaman. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur, itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya, maka kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan atas semua masalah. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya.
Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas. Punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak tekanan darah tinggi dan tidak tekanan darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropas tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi. Tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kalau Anda yang belum mempunyai minyak urapan dapat memintanya nanti di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa,
Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi Anda dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda oleskan dan Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami memakai minyak urapan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami mohon selalu Tuhan Yesus, berkenanlah kepada kami semua. Biarlah hidup kami selalu dituntun oleh Engkau, didampingi oleh Engkau dan disertai Engkau. Kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia, sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia, berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat jasmani mereka selalu sehat dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan di dalam hidup jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Berikan Tuhan Yesus mereka pekerjaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Mereka dalam pekerjaan selalu naik, tidak pernah turun. Usaha mereka diberkati, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor, Tuhan Yesus. Berikan proyek-proyek baru, Tuhan Yesus. Dan berikan juga penghasilan lebih dari cukup kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan hamba berdoa untuk rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, kasih yang membara. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, asyir, greeter, tim worship, tim media, choir, kids dan buat neges. Tuhan Yesus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk semua program-program di gereja Tiberias Indonesia dalam tuntunan Engkau, tuntunlah kami semua yang melayani di dalam gereja Tiberias ini semua Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan Yesus, kami mohon perkenanan-Mu selalu Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia. Dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro, isi anak diberkati, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Pak Yeni Suryogo diberkati, dan Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati bersama kedua cucunya, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Sematupang diberkati, Ibu Teni Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia dan gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan mereka Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias dan juga gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan
dan juga sakramen perjamuan kudus, minyak urapan yang Ibu Gembala pimpin. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala bersama keluarga, diberi kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, dan Tuhan terus pakai menjadi alatnya untuk terus memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, niat-niat orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis, roh-roh orang kuat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, saudara Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh singer, seluruh pemain musik, anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, mood collector, petugas perjamuan, koordinator di tempat ini, tim media, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh. Singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus yaitu membawa seluruh jemaat Tiberias, lautan manusia akan pesta di sorga. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berkati hamba-Mu, Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami memuji bersama-Mu, ajar Tuhan.